Halo semua, selamat datang di JT Channel. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Isekai wa Smartphone Tomoni. Anime ini menceritakan kehidupan seorang anak SMA di Isekai setelah dia meninggal. Hal itu disebabkan karena kesalahan seorang dewa. Lalu bagaimanakah ceritanya? Mari simak video yang berikut ini. Cerita dimulai di sebuah ruangan di atas langit. Seorang remaja dan seorang kakek sedang duduk bersama. Kakek tersebut meminta maaf karena kesalahan yang tidak sengaja menurunkan petir, sehingga menyebabkan remaja tersebut meninggal. Kakek tersebut adalah dewa dunia, dan remaja tersebut bernama Mozuki Toya. Atas hal tersebut, Toya pun lalu memaafkan dewa dunia. Dewa dunia berkata kepada Toya bahwa dia akan dihidupkan kembali namun di dunia yang berbeda. Dan sebagai permintaan maaf, Dewa Dunia akan mengabulkan satu keinginan Toya. Toya pun lalu meminta agar smartphone-nya dapat digunakan di dunia yang baru. Dewa Dunia mengabulkan keinginan Toya, namun Toya tidak dapat menghubungi dunia lamanya. Serta Toya akhirnya diberikan kekuatan-kekuatan sihir karena di dunia barunya hal tersebut ada mengenai sihir. Singkat cerita, Toya akhirnya tiba di dunia baru itu. Lalu, dia dihubungi oleh Dewa Dunia memberitahukan bahwa peta di smartphone-nya telah diperbarui. Sehingga Toya pun akhirnya berjalan mengikuti peta menuju sebuah kota. Saat sedang berjalan, Toya berpikir akan uangnya yang tidak dapat digunakan di dunia baru. Tiba-tiba, seorang pedagang berhenti dari sebuah kereta kuda dan menghampirinya. Pedagang itu berkata ingin membeli baju yang ia pakai. Setibanya di kota, Toya bertransaksi dengan pedagang tersebut dan mengganti pakaiannya di sebuah toko baju fashion King Janak. Setelah itu, dia lalu berjalan mencari penginapan. Saat di perjalanan, Toya mendengar percakapan pemuda dan gadis yang sedang bertransaksi. Gadis tersebut menjual sebuah tanduk ke pemuda itu, namun bayaran yang diterima tidak sesuai. Toya pun akhirnya membantu mereka melawan pemuda-pemuda itu. Mereka adalah dua gadis kembar yang bernama Elze dan Linze. Toya lalu bertanya tentang penginapan yang dia cari. Mereka pun mengantarkannya. Setibanya di penginapan bulan perak, Toya pun menyewa kamar untuk tinggal kepada anak pemilik yaitu Mikasa. Saat berbincang dengan Elze dan Linze, mereka memberitahu bahwa mereka adalah seorang petualang. Toya yang tidak punya pekerjaan ingin menjadi petualang. Keesokannya, mereka akhirnya mengantar Toya mendaftar menjadi petualang di guild petualang dan masuk dalam party mereka. Di dalam misi, membasmi serigala bertanduk, Toya melihat Linze yang menggunakan sihir. Lalu saat misi selesai, Toya meminta diajarkan membaca serta sihir. Linze menjelaskan bahwa sihir tergantung bakat dari lahir. Saat mencoba batu sihir Linze, ternyata Toya dapat menggunakan semua elemen sihir dan sihir khusus. Saat kembali, Mikasa dan pemilik kafe bernama Air meminta saran sebuah makanan. Toya dan yang lainnya akhirnya membantu mereka membuat sebuah makanan. Keesokan harinya, saat dalam perjalanan ke ibu kota, terjadi keributan yang disebabkan seorang gadis samurai bertengkar dengan sekelompok pemuda. Dalam pertarungan, tiba-tiba si gadis melemah karena lapar dan akhirnya Toya dan Elze membantu gadis itu. Lalu mereka pun melarikan diri. Gadis itu adalah Yae, seorang samurai dari negara Eisen. Yae yang lapar dan kehilangan uang akhirnya ditraktir makan oleh kelompok Toya. Ketika makan, Yae diajak menuju ke ibu kota bersama mereka. Di perjalanan, Toya yang mencoba belajar sihir khusus tiba-tiba mencium bau darah. Mereka pun segera bergegas ke arah tersebut. Ternyata sekelompok orang diserang kawanan Lizardman. Mereka pun akhirnya bertarung membantu mengalahkan Lizardman dan menangkap pelakunya. Ketika itu, seorang gadis berteriak menangis dan meminta tolong karena pelayannya sekarat terkena panah. Toya pun lalu membantu mengeluarkan panah dan menyembuhkannya. Gadis itu ternyata keponakan raja yaitu Su dan pelayannya Lim. Su menjelaskan dalam perjalanan kembali dari rumah neneknya, ia diserang oleh kelompok pembunuh bayaran di jalanan. Mereka akhirnya pergi bersama mengawal Su ke ibu kota. Saat tiba di kediaman Su di ibu kota Alphys,
Mereka disambut oleh ayah Su yang adik raja bernama Alfred. Ketika berbicara, Alfred dan Su menceritakan bahwa ibu Su bernama Ellen buta karena penyakit, sehingga Su pergi mencari orang yang mempunyai sihir penyembuhan. Toya akhirnya mencoba membantu menyembuhkan mata Ellen, ibu Su, dan berhasil, sehingga mereka diberi imbalan serta medali. Mereka pun akhirnya kembali dan menyelesaikan misi, serta Yae yang menyatakan ingin bergabung dengan parti mereka. Ketika di ibu kota, Toya dan yang lainnya membantu manusia rubah yang tersesat bernama Alma untuk bertemu dengan kakaknya. Lalu mereka pun membeli beberapa kebutuhan perlengkapan untuk berpetualang. Saat di penginapan, Elze menyuruh Toya mengantarkan kue kepada Su dan keluarganya. Toya pun bermain sogi bersama Alfred hingga larut. Keesokan harinya, Toya dan partinya menerima misi membasmi monster di bekas ibu kota yang lama. Saat selesai, Toya mencari barang peninggalan dengan sihirnya dan menemukan sebuah benda. Mereka pun akhirnya pergi ke reruntuhan itu. Ketika tiba, ternyata benda kristal tersebut dapat menyerap sihir dan berubah menjadi monster. Mereka pun bersama-sama berusaha mengalahkannya, namun monster kristal itu dapat meregenerasi tubuhnya. Sehingga bahkan LJ pun terluka karena diserang dan kemudian disembuhkan oleh Toya. Akhirnya dengan sihir khusus Alford milik Toya dan tinju LZ, monster itu pun dikalahkan setelah dihancurkan intinya. Mereka pun pergi dan melaporkan bukti tersebut pada Alfred dan kembali ke tempat penginapan. Hari berikutnya, saat Toya akan menyerahkan bukti foto pada Alfred, Alfred malah membawa Toya menuju istana. Di dalam perjalanan, Alfred menjelaskan kepada Toya bahwa kakaknya yang seorang raja diracun oleh seseorang. Toya pun tiba di sebuah istana dan bertemu dengan seorang pangeran bernama Balsa. Lalu mereka bergegas untuk menyembuhkan raja. Saat raja sembuh, dugaan mengarah kepada duta Miss Mede yang ternyata kakaknya Alma yaitu Olga. Toya pun minta izin untuk menyelidiki kasus tersebut. Toya yang tiba di ruang makan menggunakan sihir search-nya untuk mencari bukti racun. Lalu ia pun mengumpulkan semua orang. Saat itu, Toya menjebak pelaku sebenarnya yang ternyata Pangeran Balsa. Balsa yang akan kabur pun dicegah Toya dengan sihir sleep. Setelah selesai, Toya berbincang dengan raja. Ketika itu, Yumina anak raja menyela ingin menikahi Toya. Ternyata Yumina melihat Toya dengan mata sihirnya yang dapat menilai niat dan karakter seseorang. Toya yang mengelak karena berusia 16 tahun dan Yumina yang berusia 12 tahun pun akhirnya mau tidak mau bertunangan sementara dengan Yumina. Bahkan Dewa Dunia sampai menelpon Toya dan mengucapkan selamat. Keesokan harinya, Toya pun memperkenalkan Yumina kepada partinya serta berbicara tentang pertunangan mereka. Yumina lalu meminta izin untuk bergabung dengan parti mereka. Mereka pun menjalani misi membasmi monster. Saat tiba di hutan, Yumina menggunakan sihir pemanggilan untuk memanggil serigala. Serigala-serigala itu lalu berlari ke hutan dan membawa monster kera. Lalu mereka semua bekerja sama mengalahkan monster kera itu. Setibanya di ibu kota, Toya belajar menggunakan sihir pemanggilan bersama Yumina. Namun, Toya malah memanggil binatang ilahi berwujud harimau. Binatang ilahi itu menguji kekuatan sihir Toya. Setelah selesai, Toya menjalin kontrak dengan harimau tersebut dan diberi nama Kohaku. Kohaku lalu minta izin untuk berada di sisi Toya dan berubah wujud menjadi harimau kecil. Hari berikutnya, mereka menjalani misi membasmi slime di istana penelitian slime. Di sana, para gadis terjebak oleh green slime yang menyebabkan pakaian mereka meleleh. Saat sampai di akhir tempat penelitian, ternyata tujuan peneliti adalah menciptakan slime agar dapat melihat tubuh wanita. Yang akhirnya, istana itu pun dibakar oleh mereka. Ketika di kota, Toya yang makan bersama Yae membantu Yae mencari kakaknya menggunakan smartphone-nya. Lalu Toya membantu Linze belajar sihir air dari gulungan sihir dan mentransfer sihirnya, sehingga setelah dicoba berkali-kali, Linze pun berhasil.
Lalu Toya membantu Elze untuk membeli gunlet di ibu kota. Saat kembali, Elze melihat gaun sehingga setelah dicoba, Toya pun membelikan Elze gaun itu. Saat mereka bersantai, Mikasa membawa surat dari istana yang isinya Toya dipanggil ke istana dan akan dijadikan ksatria sebagai hadiah membantu insiden kemarin. Namun, Toya menolak hal itu sehingga Toya dihadiahkan rumah besar atau mansion oleh raja. Ketika tiba di rumah itu, Toya merasa rumah itu terlalu besar sehingga mengajak mereka berempat untuk tinggal bersama. Toya menjelaskan bahwa dirinya menganggap mereka berempat seperti keluarga. Mereka yang mendengar hal itu, Elze, Linze, serta Yae menjadi malu dan pergi. Yumina yang melihat itu kemudian berbicara dengan mereka. Toya lalu bertemu kepala pelayan utusan istana yaitu Laim dan pelayan lainnya. Saat berikutnya, Alfred datang bersama Su untuk mengucapkan selamat atas pertunangan Toya dan Yumina, serta membawa misi untuk Toya, yaitu pergi ke kerajaan Mizumede agar dapat membuka gate untuk pertemuan antar raja. Mereka semua kemudian berangkat dikawal ksatria Lion Belfast, Gun, prajurit Mizumede, dan yang lainnya, serta Olga dan Alma ikut bersama mereka. Saat dalam perjalanan, mereka akan diserang oleh sekelompok bandit, namun semua dikalahkan oleh Toya menggunakan sihir melalui smartphone-nya. Saat akan sampai di desa El, seekor naga menyerang desa tersebut. Toya yang ditemani Elze dan Linze serta Yae dan Kohaku memancing naga tersebut ke hutan dan bertarung mengalahkan naga itu. Setelah selesai, mereka membantu penduduk desa bersama para prajurit. Toya yang kelelahan beristirahat dengan Yumina. Hal itu membuat yang lainnya cemburu. Keesokan harinya, Toya yang akan berangkat kembali menyerahkan jasad naga kepada penduduk desa. Kepala desa yang menerima jasad tersebut memberikan taring naganya kepada Toya untuk membuat senjata baru sebagai pengganti senjata Toya yang patah. Saat tiba di Mizumede, Yumina menyampaikan surat dari Raja Belfast ke Raja Mizumede yaitu Jamka. Jamka yang mendengar rumor bahwa Toya mengalahkan naga, mengajak Toya latih tanding. Saat latih tanding, Toya menggunakan sihir Axel milik Raja Jamka serta bus, sehingga Toya pun memenangkan latih tanding itu. Saat malam perjamuan, Toya menggunakan smartphone-nya untuk memfoto para gadis dan yang lainnya, serta menggunakan sihir drawing-nya untuk mencetak hasil foto. Toya yang kelelahan dan beristirahat didatangi oleh boneka beruang yang ternyata pemiliknya adalah pemimpin para peri yaitu Lin. Toya pun kemudian diajari sihir program oleh Lin. Keesokannya, Toya pergi membuat senjata baru bersama Yumina dan Linze ke sebuah hutan. Setelah selesai, senjata itu diberi nama oleh Toya yaitu Brunhild. Senjata itu dapat berubah menjadi pedang atau pistol sesuai keinginan Toya. Saat kembali ke kota Mizumede, Toya yang merasakan diikuti dan diawasi oleh seseorang lalu mengejar orang-orang itu serta menyergap mereka yang ternyata kedua orang itu adalah pelayannya sendiri yaitu Lapis dan Cecil. Hal itu mereka lakukan untuk melindungi Yumina dari bayang-bayang atas perintah Raja Belfast. Lalu pertemuan antara raja pun diadakan dengan bantuan Toya dan berjalan lancar. Mereka semua kembali ke tempat kediamannya di Belfast menggunakan gate yang dibuka Toya. Saat siang, Toya yang sedang membuat sepeda didatangi Alfred lagi untuk mengucapkan terima kasih. Toya pun membuatkan mereka semua sepeda, namun Toya kehabisan bahan dan pergi ke kota untuk membeli bahan sepeda. Di kota, ia menolong seorang anak dari kelompok pencuri. Setelah selesai, anak tersebut yang kelaparan diberikan makanan oleh Toya dan diajak untuk menjadi pelayannya di rumahnya. Anak itu bernama Rene. Toya yang kelupaan membeli bahan sepeda pergi kembali bersama Su dan Yumina. Dan ketika di jalan, mereka bertemu Alma di kota. Saat sedang berjalan, ia bertemu dengan Leon dan Olga yang sedang bersama. Mereka lalu mengikuti Leon dan Olga, serta secara tidak sengaja bertemu dengan King Jamka yang sedang keliling. Saat sedang memantau Leon dan Olga, seorang warga pedagang sedang diserang oleh pengacau. Leon yang membantu akhirnya dibantu oleh mereka melawan pengacau di kota. Dan setelah selesai, Toya memancing Leon agar menyatakan perasaannya kepada Olga.
Saat kembali ke rumah, Toya kedatangan tamu yaitu Lin, Charlotte, serta Paula, boneka beruang. Lin bercerita tentang monster kristal dan meminta bantuan Toya untuk menyelidiki reruntuhan di Isen. Dengan bantuan si Recall dari ingatan Yae dan Get, mereka pun pergi bersama ke Isen. Saat tiba di Isen, mereka lalu ke rumah Yae dan bertemu ibu Yae. Namun, ayah dan kakak Yae sedang berperang menjaga benteng yang sedang diserang klan Takeda menggunakan prajurit mayat hidup. Toya pun lalu pergi ke benteng tersebut bertemu dengan kakaknya yaitu Jutaro. Toya menggunakan sihir penyembuhan untuk menyembuhkan semua prajurit yang terluka, serta mengalahkan semua prajurit mayat hidup menggunakan smartphone dan sihirnya. Saat bertemu ayah Yae yang sedang bersama pemimpin klan Tokugawa bernama Ieyasu, seorang utusan yang bernama Tatsubaki meminta bantuan dan membawa surat dari Kosaka, klan Takeda. Isi suratnya adalah untuk meminta bantuan mengalahkan Kansuke yang mengambil alih klan Takeda karena Takeda Shingen meninggal. Toya dan Lin serta Tatsubaki menyusup ke penjara membebaskan Baba dan Naito serta Yamagata. Toya pun menggunakan sihirnya mengalahkan pasukan mayat hidup dan melawan Kansuke. Shingen yang telah dikendalikan pun menyerang Baba dan Naito, sehingga Toya menembak topeng pengendali lalu mengambil artefak dari Kansuke serta menghancurkannya. Hal itu membuat Kansuke meninggal. Keesokannya, atas bantuan ingatan Baba, Toya dan yang lainnya pergi ke reruntuhan yang bernama Niruya berada di laut. Ketika tiba di laut, Toya menggunakan Get untuk mengundang semua orang berlibur di pantai. Toya lalu menyelam ke laut untuk mencari reruntuhan Niruya, namun tidak dapat bernapas di dalam air. Yang akhirnya, Toya memanggil binatang ilahi, yaitu Raja Hitam. Mereka pun menantang Toya, namun dikalahkan Toya dengan sihir sleep dan membuat kontrak dengan Toya sehingga diberi nama Sango dan Kokuyo. Namun sebelum mencari reruntuhan, Toya pun bermain bersama para gadis di pantai. Lalu, dengan bantuan Kokuyo dan Sango, Toya tiba di reruntuhan dasar laut. Toya lalu menggunakan sihirnya ke sebuah batu sihir dan mereka diteleportasi ke sebuah taman di langit. Ketika melihat-lihat taman, Toya bertemu pengelola taman bernama Seska yang merupakan sebuah robot humanoid pengelola taman. Seska menjelaskan bahwa ini adalah Taman Babylon yang melayang dari peradaban Paterunu kuno yang telah ada selama 5000 tahun yang lalu. Toya kemudian mengundang partinya ke taman dengan menggunakan Get. Para gadis yang tiba menjadi marah karena perkataan Seska. Namun, Lin menjelaskan status hubungan mereka, sehingga Yumina mengajak mereka semua berbicara. Yumina bertanya mengenai percakapan mereka yang dulu. Mereka pun kemudian menjadi malu saat membayangkan pernikahan mereka dengan Toya. Dengan wajah malu, mereka kembali ke Toya serta Lin dan Seska untuk mengikuti pembicaraan. Namun, di tengah pembicaraan, tiba-tiba Seska mentransfer kepemilikan taman kepada Toya melalui berciuman. Hal itu dilakukan untuk menganalisa gen Toya, sehingga membuat yang lain terkejut. Linze yang cemburu kemudian mencium Toya juga. Saat tiba kembali di rumah, Seska kemudian menjadi pelayan di rumah Toya. Ketika di kamar, Toya didatangi oleh Yumina. Yumina membicarakan tentang perasaan Linze ke Toya. Ternyata Linze sudah ada dan bersembunyi di kamarnya dengan bantuan Yumina. Toya pun kemudian menerima Linze menjadi tunangannya. Ketika pagi, LZ datang ke kamar Toya untuk mengajak Toya bertarung di taman bersama Yae tanpa menggunakan sihir. Hal itu dilakukan dengan syarat yang kalah harus menuruti yang menang. Mereka pun akhirnya bertarung. Yang pada akhirnya Toya yang kalah. Kemudian LZ dan Yae meminta untuk menjadi tunangan Toya juga.
Toya yang bingung dengan kondisi itu meminta waktu untuk berpikir kepada mereka. Ketika di taman, Seska mendatangi Toya dan memberikan pesan dari profesor kuno Babylon berupa rekaman. Profesor itu bernama Regina Babylon. Dia membicarakan tentang monster kristal yaitu Franze yang menghancurkan dunia. Dia berkata bahwa dia tidak dapat melihat masa depan karena tidak stabil. Setelah selesai, Toya pergi dan meminta saran Dewa Dunia atas pertunangannya. Dewa Dunia kemudian memanggil Dewa Cinta yaitu Karen dan memberi saran kepada Toya. Pada akhirnya, Toya meminta para gadis untuk bertunangan dahulu dan menunggu mereka dewasa lalu menikah. Namun, mereka yang cemburu dengan Yumina dan Linze meminta Toya untuk mencium mereka. Tapi, Elze yang malu saat itu meninju Toya. Lin, Seska, serta yang lainnya sedang mengintip mereka. Namun, saat itu Seska curiga bahwa Lin akan menjadi salah satu istri Toya. Toya lalu pergi dan tiba di kota untuk membeli cincin pertunangannya. Kemudian dia mendengar seorang pemuda dan pedagang sedang bertengkar. Hal itu disebabkan karena uang yang dibawanya tidak dapat digunakan. Lalu, Toya kemudian membantunya dengan membayar makanan pemuda itu. Pemuda itu bernama Ende. Dan itu adalah akhir dari alur cerita anime Isekai wa Smartphone Season 1. Bagi yang ingin menonton langsung, linknya saya taruh di deskripsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.